Baik, hari ini mungkin kita akan ambil di materi 21 ya. Kita akan banyak praktek mungkin di sesi kali ini. Ini 2 menit lagi kita mulai. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, sambil kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan di materi Ad-Darsul Hadi wal Ishrun. Kita lanjut ke pelajaran yang ke-21. Di sini kita akan mencoba untuk praktek membaca ya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti akan bergiliran mungkin ya dari teman-teman sekalian. Langsung kita praktek membaca mungkin per titik atau per paragraf ya, kita coba di sini. Sambil kita membahas nanti tentang beberapa poin yang perlu kita rincikan mungkin sebagai bekal nanti dalam membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak berharokatnya misalnya. Baik, langsung saja ya. Coba kita urutkan saja. Ini sesuai nama ya di Zoom-nya. Coba mungkin dari Citra Arini ya. Coba bisa dinyalakan mikrofonnya, dibuka. Dimulai Ya, dari Ustaz. ya, ini nampilkan ya ininya PDF-nya. Coba dari Iya.
kalimat pertama sampai titik itu. Satu baris tengah coba dibaca. Hadhihi madrasati. Hiya hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-an. Oke, ya. Barakallahu fik. Mumtazah, bagus ya. Jadi sudah bagus, sudah benar ya. Jadi format yang bisa kita ambil untuk membaca, karena di sini ya kita hanya mengambil satu baris tengah, maka tentu tidak terlalu rumit ya. Cuman pola yang perlu kita perhatikan, kita harus tahu dulu kalimat awal yang memulai paragraf tersebut. Apakah dimulai dengan fiil ataukah dimulai dengan isim. Nah, di sini kita melihat bahwa kalimat yang memulainya adalah kalimat hadihi. Yang mana hadihi ini pernah kita bahas di materi awal adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Ya, isim isyarah. Berarti kita sudah memastikan bahwa ini isim gitu ya. Isim isyarah berarti isim. Nah, ketika sebuah paragraf itu dimulai dengan isim, maka kemungkinan besar itu adalah susunan mubtada khabar. Ya, susunan mubtada khabar. Nah, ini juga sama nanti hadhihi madrasati. Ya qaribatun. Ya, maka ya bentuklah sebagaimana mubtada khabar pada mestinya yaitu didomahkan. Ya qaribatun minal masjid. Ini adalah madrasahku. Ini qoribah dekat dari masjid ya. Ini atau dia ya, ya kembali ke madrasah ya, hia kembali ke madrasah. Ini adalah bentuk madrasah yang besar atau ini adalah sekolah yang besar ya. Atau ia adalah sekolah yang besar. Laha ya, laha hanya kembali ke madrasah juga. Laha salah satu abwabin memiliki 3 pintu. Nah, perhatikan ini menggunakan laha ya karena benda tidak bernyawa. Em, Kalau misalnya dia bernyawa maka atau manusia maka bukan pakai lam ya, pakai indaha misalnya. Laha salah satu abwabin memiliki 3 pintu. Abwabuha pintu-pintunya itu maftuhatun terbuka al-ana sekarang. Oke, sudah bagus. Kita coba lanjut. Hmm, Coba dari kalimat yang saya garis bawahi ya sampai hmm, sampai yang saya kasih tanda kurung itu. Coba nafidah maujudah. Nah, Ustadz, Ya, silahkan. fil madrasati pas wa pas 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 fis fasalah gitu kan. Fusulun. Fusul fusul kasiro. Kasirata apa kasiratu? Kasirata. Haza Kathirot. kasira. Haza fus pas fusulah faslana Mm-mm. faslana Fasluna. faslana Mm-mm. wa huwa fasli wa was wasi'a Jadikan fi naat man'ut atau sifat mausuf ya. Wahwa faslun wa si'un. bahwa faslun wasi'un fihi nafiza apa itu? Nafidatan nafidatan kabiratan Nunnya dibaca kasroh. Nafidatani. nafidatani kabiratani. Oke, cukup ya. Barakallahu fiik.
Baik, Thaib ya, bagus. Cuma ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya. Sama seperti tadi ketika kita ini kan awal kalimat lagi. Pokoknya setelah titik ya. Jadi usahakan dalam kita membaca di dalam bahasa Arab ya. Itu sama seperti bahasa Indonesia. Artinya ada koma, ada titik. Nah, di kitab-kitab modern ataupun kitab-kitab muasir ya, yang terbaru itu sudah bagus, sudah aman dan sudah mudah karena mualifnya atau muhakkiknya ya yang bertugas untuk mentahkik ya atau percetakannya itu biasanya sudah menaruh ya koma atau titik di posisinya masing-masing. Cuma yang terkadang menyulitkan itu kitab-kitab tempo dulu atau buku-buku klasik ya yang mana masih belum ada titik komanya. Dan itu yang menyulitkan kita. Kalau kita tidak memiliki zauk ya namanya. Zauk itu perasaan nanti dalam membaca ya, termasuk itu juga nanti bergantung kepada pengalaman juga ya, seringnya membaca juga. Maka nanti kita akan salah menentukan awal kalimat dan akhir kalimat. Maka di sini coba kita ya, karena awal kalimat itu tidak selamanya di awal, ya, tidak selamanya sebelah kanan. Kalau ini kan sebelah kanan, oke, gampang untuk dideteksi. Tapi nanti ada beberapa itu yang terkadang titiknya itu di tengah dan langsung dimulai dengan kalimat baru setelahnya. Yang mana itu di pertengahan juga, gitu. Bukan di samping sebelah kanan. Dan itu menyulitkan kita untuk kita menentukan itu jadi mubtada. Padahal di tengah-tengah. Ya. Kalau di awal kalimat kan gampang ya, hadihi kita jadikan mubtada tadi karena di awal kalimat. Sama dengan fil madrasati fusulun katsirah. Ini juga susunan mubtada khobar. Ya, ini yang saya kasih tanda eh, kayak gini berarti ada kesalahan tadi dalam membaca ya. Nah, fusulun itu kita baca dhammah ya karena menjadi mubtada. Karena ini sebenarnya mubtada khobar cuma di rolling ya. Yang awalnya mubtada di depan ini ditaruh di belakang. Yang asalnya khobarnya itu di belakang ini ditaruh di depan. Maka fil madrasati fusulun itu asalnya fusulun kasiratun fil madrasat. Betul itu. Asalnya fusulun kasiratun fil madrasat. Ya, kelas-kelas yang banyak itu ada di madrasah, ada di sekolah. Hada fasluna ini sama susunan mubtada khobar. Nah, ini makanya kenapa di sini dikasih titik ya. Dikasih rotun ada titik. Ini berarti berakhir di situ. Ini udah satu jumlah. Ini udah satu kesatuan dan berhenti. Nah, hada fasluna ini sudah beda jumlah lagi. Nah, ini sudah beda. Ibaratnya kalau di kita beda beda kalimat lagi gitu. Kalimat tadi udah selesai. Fil madrasati fusulun kasirah. Sudah sempurna. Ini dimulai lagi. Kita lihat lagi dengan analisa tadi. Hada fasluna. Ini kita lihat awal kalimatnya apa? Oh, isim isyarah berarti isim. Kalau isim berarti kemungkinan besar apa tadi? Mubtada. Ya. Kalau awal kalimatnya fi'il, berarti kemungkinan besar jumlah fi'aliyah. Fi'il fa'il nanti. Ya, seperti itu. Pokoknya opsinya itu cuma dua. Kalau di awal kalimat isim, berarti itu jumlah ismiyah. Yang nanti ada mubtada, ada khobar. Kalau awal kalimatnya fi'il, berarti udah. Itu berarti fi'il fa'il. Ya, itu opsinya. Berarti apa tugas kita ketika di awal kalimat itu isim, berarti kemungkinan besar itu mubtada. Berarti kita tugasnya mencari apa? Mencari khobar. Kalau awal kalimatnya fi'il, berarti tugas kita mencari fa'ilnya. Fa'il itu biasanya berbentuk isim juga. Ya, seperti itu. Maka gampang. Maka nanti kita tinggal tentukan awal kalimatnya sebelah mana, akhir kalimatnya di sebelah mana. Baru nanti setelah itu kita mulai dengan awal kalimat lagi, ya, dan sempurnakan lagi. Ya, seperti itu. Dan jangan lupa dicari ya kalimat yang seharusnya ada, dicari. Kalau tidak ada, kemungkinan besar itu dibuang. Ya. Kalau nggak ada, kemungkinan besar dibuang. Ya. Ada tapi nggak ada khobar, kemungkinan besar khobarnya dibuang. Atau ada fiil tapi failnya nggak ada, kemungkinan besar berupa fail domir nanti ya. Pelakunya bisa berbentuk domir. Itu ya tadi ya beberapa poin akan dicatat. Itu poin penting nanti. Kita harus tahu titiknya di mana. Kalau di kitab sekarang sudah gampang, ini ada titik ya, kecil ya. Kasih rotun titik. Nah, berarti selesai di situ. Berarti kalimat setelahnya kita analisa lagi dengan pengamatan tadi. Mubtada ataukah fi'il? Ya, isim ataukah fi'il? Hada isim isyarah Ustaz. Berarti isim. Oke, berarti ini kemungkinan besar mubtada. Kalau kita jadikan hada mubtada, ya berarti kita cari khobarnya. Biasanya langsung terletak setelahnya.
Hada fasluna. Langsung kita baca dhammah. Kenapa kita baca dhammah? Kita menjadikannya khobar. Mubtadanya mana? Ya tadi hada. Hada fasluna. Nah, ada titik lagi, oh berarti selesai di situ. Gampang kalau kitab-kitab modern itu gampang. Kita sudah ada arahan sebenarnya untuk membaca itu. Ketika ada titik berarti itu selesai. Nah setelah titik itu kalimat baru lagi. Kita lihat lagi. Wahuwa faslun wasi'un. Nah ini kita analisa lagi. Wahuwa. Ini isim domir. Lagi-lagi dimulai dengan kalimat isim. Berarti mubtada lagi. Berarti tugas kita mencari khobar lagi. Ya, pokoknya seperti itu. Ketika awal kalimat itu berarti imma di awal kalimat beneran, seperti ini. Ini awal kalimat beneran kan setelah judul. Ataukah setelah titik. Itu awal kalimat. Jadi awal kalimat yang dimaksud di sini adalah awal kalimat di awal beneran ya, awal beneran ini. Artinya nggak ada kalimat sebelumnya. Ini kan judul, baru langsung awal paragraf. Itu awal beneran ya, saya bilang seperti itu. Ataukah awal kalimat karena terletak setelah titik. Ini kan berada di tengah-tengah, tapi kita anggap awal kalimat. Karena kenapa? Karena setelah titik. Artinya sudah selesai sampai sini, ini baru. Ini selesai, ini baru lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi awal kalimat itu nggak mesti berada di awal ya. Itu yang perlu diperhatikan. Hada fasluna, titik. Ya, ini kelas kami. Ya, seperti itu. Dan ketahui dulu harus sempurna. Artinya apa? Ya harus ada khobarnya. Mubtada harus dengan khobar. Ya, fiil ya harus dengan fa'il. Seperti itu. Artinya ketika kita belum menemukan fa'ilnya, berarti tugas kita belum selesai. Jangan dititikin dulu. Ya. Jadi kalau ada titik tapi belum ketemu fa'ilnya, itu cari dulu. Ya. Harus kita tentukan dulu apakah fa'ilnya itu domir, ataukah dibuang, ataukah bagaimana. Nah, jadi harus tahu dulu. Biasakan seperti itu. Begitu juga kita udah menemukan mubtada, tapi kita belum bisa menentukan khobar. Tiba-tiba udah titik. Nah, berarti kita perlu mencari kemungkinan pengamatan kita yang salah. Ada khobar yang di situ mungkin belum kita temukan. Maksud itu ya dibiasakan. Mubtada khobar, mubtada apa fiil fa'il, mubtada khobar fiil fa'il. Maka wahwa faslun wasi'un, wahwa faslun ya. Faslun kita jadikan khobar karena tadi dimulai dengan mubtada. Wasi'un, nah di sini menjadi sifat. Faslun wasi'un ya, kelas yang luas. Nah, ini kembali kepada materi naat yang pernah kita bahas. Naat itu adalah sebuah sifat yang menjelaskan tentang sifat sebuah benda atau orang ya, atau hewan bisa ya bebas. Intinya yang cocok diartikan sebagai sifat. Ya, itu analisa mudahnya seperti itu. Nah, ini kalau kita artikan. Wahwa faslun. Itu adalah kelas ya. Yang wasi'un luas. Nah, kata-kata luas ini kan kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Luas. Ini kan menunjukkan sifat. Kelasnya yang bagaimana? Apakah kelasnya sempit? Apakah kelasnya lebar? Apakah kelasnya baru? Apakah kelasnya lama? Oh, ternyata kelasnya luas. Berarti luas ini menjadi sifat. Menjelaskan tentang sifat daripada kelas tersebut. Ya, seperti itu ya, faslun wasiun. Maka kita jadikan sifat. Biasanya sifat ini dia sama dengan yang disifati. Sama dari segi apa? Dari segi dia tidak ada al. Kalau tidak ada al, berarti sama-sama tidak ada al. Ya. Kalau ada al, sama-sama ada al. Artinya kalau kita baca al-faslu, maka dia akan mengikuti al-wasi'u. Kalau kita baca faslun, maka dia mengikuti wasi'un tanpa al. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua dia juga mengikuti dari segi harokat. Maka kalau faslun berarti wasi'un. Kalau faslan wasi'an. Ya, kalau faslin wasi'in. Pokoknya dia mengikuti harokat kalimat yang disifatinya. Ya, seperti itu. Kemudian dari segi mudzakarnya juga faslun di sini tidak ada ta, maka wasi'un tidak boleh ada ta. Ya, itu ya. Sudah bagus. Terakhir fihi nafidatani. Ini kita juga analisa dengan tadi. Karena tadi sudah selesai di titik ya. Faslun wasi'un titik. Maka kita analisa lagi dengan pengamatan tadi, metode tadi. Ya. Kita lihat lagi awal kalimat setelah titik ini berbentuk kalimat apa. Opsinya cuma dua. Fi'il atau isim. Ya. Atau isim. Fihi nafidatani kabirotani. Ini sama dengan fil madrasah fusulun tadi ya. Ini sebenarnya diawali isim, tetapi dibalik. Asalnya itu nafidatani kabirotani fihi. Fihinya kembali fil faslih ya. Fil fasli di dalam kelas ada nafidatani, dua jendela kabirotani yang besar. Ya seperti itu. Ini asalnya nafidatani kabirotani.
Ya, jadi kita menganalisanya jangan di awal kalimat saja, maksudnya kalimatnya jangan satu kalimat saja, tapi dilihat sampai titik selanjutnya gitu. Ya, artinya terkadang dibolak-balik ya. Ini nanti dalam pengembangan, terkadang khobarnya ditaruh di depan, mubtadanya ditaruh di belakang. Sama dengan fil madrasati fusulun tadi ya, khobarnya duluan baru mubtada. Intinya ini dimulai dengan isim gitu. Intinya ini dimulai dengan isim berarti kita jadikan mubtada khobar ya. Tapi di sini khobar dulu baru mubtadanya belakang. Fihi nafidatani menjadi mubtada. Kabirotani menjadi apa? Cocok nggak diartikan sifat? Jendela yang besar. Cocok ya? Jendela yang besar berarti menunjukkan sifat. Berarti harus samakan dengan yang tadi. Nah, nafidatani ya, harokatnya harus seirama. Nafidatani di sini isim tasnia, isim yang menunjukkan angka 2. Berarti sifatnya pun harus 2. Jendela yang besar dua-duanya. Berarti kabirotani. Ya, seperti itu. Harus ada alif nunnya juga. Pokoknya mengikuti yang di situ. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Untuk selanjutnya, Nafida udah. Nurkoya. Coba silahkan dibaca dari lanjutannya sampai di bawahnya. Baik, Ustaz. Wa fihi makatibu wa karasiyu. Wa fihi saburatun kabiratun. Hadza maktabul mudarrisu ya. Wa dzaka kursiyuhu. Wa dzaka Oke, kursiyuhu. oke, tayyib barakallahu fik ya. Bagus. Wa fihi makatibu wa qarasiyun wa fihi saburatun kabiratun. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuh. Oke ya, ini mudarris ya. Eh, kita jadikan mudhaf dan mudhaf. Oke. Sama dengan tadi ya. Coba kita analisa lagi. Karena tadi sudah titik ya di kabirotani. Berarti kita amati lagi dengan pengamatan tadi. Awal kalimat apakah dimulai dengan isim ataukah dengan fiil? Kita lihat langsung satu titik ya, satu jumlah ini. Fihi makatibu wa karosi. Oh ini makatibu isim. Berarti ini khobar mubtada sama dengan yang tadi. Ya, fihi makatibu wa karosi. Ya, cuma di sini makatibu dan karosiu tidak ditanwin. Karena ini termasuk nanti isim ghairu munsharif. Nanti akan banyak kita temukan di materi setelahnya ini ya. Di materi 22 ya dan 23 nanti permasalahan isim ghairu munsharif nanti kita akan bahas lebih luas di sana. Tapi secara umum ini tidak boleh ditanwin. Maka tibu karosiu itu tidak boleh ditanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Dia hanya memiliki satu harokat. Tidak boleh makatibun, tidak boleh karosiun. Ya, nanti ada beberapa isim atau kalimat itu yang tidak boleh ditanwin. Oke, di situ titik. Kemudian lanjut wafi saburatun kabiratun. Ini sama ya, tidak perlu saya jelaskan. Sama materinya dengan tadi. Sama dengan fil madrasati fusulun kasirang, sama dengan fihi nafidatani kabiratani, sama dengan fihi makatibu wa karosi. Artinya dimulai dengan mubtada khabar. Ya, wafi saburatun kabiratun. Hada maktabul mudarrisi wa dzaka kursi. Nah, ini awal kalimat lagi. Ya, karena sudah titik. Tadi di kabirotun sudah titik ya. Bisa kita lihat sekalipun kecil. Hada. Nah, dimulai dengan hada. Berarti isim isyarah lagi. Berarti mubtada. Begitu. Ya, mudah sebenarnya membaca itu. Hada maktabu. Udah, kita jadikan khabar. Ini adalah maktabu. Meja. Al-mudarrisi guru. Nah, ini kita jadikan mudhof ilaih yang pernah kita bahas materinya. Kalau ada dua kalimat, ya, ada dua kalimat, ya, kemudian di situ kalimat pertama tidak ada al dan kalimat kedua ada al. Kita lihat ya. Kalimat pertamanya nggak ada al, maktabu ya, tanpa al. Kalimat keduanya ada al, maka kemungkinan besar itu adalah mudhof dan mudhof. Ya seperti itu. Tapi kalau sama-sama ada al, kemungkinan besar susunan naat man'ud atau sifat tadi ya. Atau sama-sama tidak ada al. Itu kuncinya di situ ya. Silakan dicatat kuncinya di situ. Kalau tidak ada al dua-duanya, ini kan tidak ada al dua-duanya. Faslun wasi'un. Sama-sama tidak ada al, kalimat pertama dan kalimat kedua. Maka ini menjadi sifat dan mausuf. Atau na'at man'ud ya, sama saja. Itu cuma beda nama. Sifat mausuf atau na'at man'ud. Kalau tidak ada al dua-duanya.
Kalau ada al dua-duanya, Ya, al-faslul wasi'u. Ya, misalnya al-faslul wasi'u. Maka itu juga sama menjadi sifat mausuf. Ya, tidak ada al dua-duanya atau ada al dua-duanya maka sama-sama menjadi sifat mausuf. Nah, sekarang kalau yang pertama itu tidak ada al, sedangkan kalimat kedua berarti yang sebelah kirinya itu ada al, ya, seperti dalam kalimat yang sedang kita bahas maktabul mudarris, berarti ini susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, mudhof dan mudhof ilaih. Ini dicatat ya, berarti ada 3 kemungkinan. Sama-sama tidak ada al berarti menjadi sifat mausuf, atau sama-sama ada al menjadi sifat mausuf. Kalau kalimat pertama tidak ada al, tetapi kalimat kedua ada al, kemungkinan besar menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Ya, seperti itu. Kalau kalimat pertama ada al, kalimat kedua tidak ada al, itu nanti beda lagi. Ya, itu nanti ada kemungkinan-kemungkinan lain, tetapi biasanya itu tidak ada sangkut paut. Artinya kalimat pertama itu beda kedudukan, kalimat kedua beda kedudukan. Artinya bukan satu kesatuan gitu loh, ya, bukan satu kesatuan. Kalau kalimat pertamanya ada al, tapi kalimat keduanya tidak ada al, itu bukan satu kesatuan. Ya, artinya bukan mudhof ilaih, bukan sifat mausuf. Karena ini sudah keluar dari jalur, ini sudah keluar dari rumus satu kesatuan, ya, seperti itu. Maka tidak kita bahas kemungkinan keempat ini, tidak kita bahas. Ini yang kita bahas 3 kemungkinan ini saja. Kemungkinan pertama sama-sama tidak ada al, kemungkinan kedua sama-sama ada al, kemungkinan ketiga kalimat pertamanya tidak ada al, kalimat keduanya ada al. Nah, silakan dicatat. Ini materi penting. Ini sebagai bekal untuk nanti membaca redaksi-redaksi bahasa Arab. Nah, kalau kita sudah paham betul dengan pola ini, insya Allah mudah membaca. Ya, insya Allah mudah. Tinggal kita praktekkan. Ya, itu sudah memuat tadi materi-materi yang kita baca. Seperti itu. Hada maktabul mudarrisi wadaka kursiyuhu. Ini sama. Maktabul mudarrisi, ya, berhenti di situ sekalipun tidak ada titik, ya. Itu udah selesai di situ. Wadaka ini menjadi jumlah baru lagi. Wadaka, daka termasuk isim isyarah, berarti kita jadikan mubtada lagi. Kursiyuhu kita jadikan daka kursiyuh. Titik di situ. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya coba Sofia Maulida. Maujuda. Ustaz. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. Barakallahu fiik ya, Mumtazah. Betul ya semua bacaannya. Baik dari watil kamakatibut tullabi wa karasiyuhum, ini sama formatnya dengan yang tadi ya. Artinya kita analisa lagi. Watilka berarti awal kalimatnya berupa tilkah. Dilihat lagi tilkah itu isim isyarah, materi awal-awal ya. Isim isyarah untuk ya kalimat muannas. Atau musyar ilaih muannas. Isim isyarah tilkah itu ya, adapun itu maka tibut tullabi ya, dari maktab ya, makatib jamak dari maktab ya, meja-meja tulab ya, pelajar, wa karasium dan kursi-kursi mereka. Titik berhenti di situ. Kemudian maktabul mudaris ini jumlah baru, kalimat baru, kita analisa lagi. Maktabu ini dia fi'il apa isim? Oh, maktabu isim. Ya, asalnya maktabun bertanwin, berarti isim ya, karena fi'il tidak bertanwin. Maktabul mudarris isim, oh berarti mubtada. Tinggal kita mencari khabar. Nah, di sini bergabung maktabul mudaris menjadi satu kesatuan. Lihat dengan 3 pola tadi. Lihat dengan 3 kemungkinan tadi. Maktabu tidak ada al, Ustaz. Kalimat pertama tidak ada al. Al-mudarris ada alnya. Oh, sama seperti tadi. Berarti ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Berarti kalau mudhof dan mudhof ilaih, kalimat pertamanya tidak boleh bertanwin dan kalimat keduanya harus kasroh. Ya, maka maktabul mudarrisi kita baca al-mudarrisi dengan harokat kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih. Itu ya, maktabul mudarrisi. Kemudian belum selesai tugas kita apa? Tadi kita menemukan mubtada tapi belum menentukan khobar. Nah, sekarang kita tentukan khobarnya. Biasanya terletak setelah mubtada. Maktabul mudarrisi kabirun. Nah, di sini. Ya, kabirun. Pokoknya
setelah mubtada, usahakan kita langsung mencari khobar. Kita lihat kalimat yang paling dekat dengan mubtada tadi. Di sini kita menemukan kalimat kabirun. Langsung kita coba masukkan di situ. Kalau cocok, berarti itu udah jadi khobar. Kalau tidak cocok, kita cari kalimat setelahnya lagi. Terus sampai nanti di titik selanjutnya. Pokoknya harus ketemu, khobar itu harus ketemu. Entah khobarnya itu disebutkan, ataukah nanti khobarnya itu dibuang. Ya, karena terkadang dibuang juga. Seperti itu. Dan dibuang itu biasanya khobar-khobar yang sudah maklum, khobar-khobar yang sudah jelas. Ya. Khobar yang secara arti pun tidak perlu kita nalar lagi. Tetapi kalau khobar itu memerlukan penalaran, nggak mungkin dibuang biasanya. Khobar memerlukan penjelasan, nggak mungkin dibuang. Ya, biasanya khobar-khobar yang memang di situ sudah dijelaskan oleh mubtada'nya atau oleh kalimat sebelumnya itu baru dibuang. Tapi kalau belum ada penjelasan, nggak mungkin tiba-tiba dibuang. Itu salah nanti. Maktabul mudarrisi kabirun. Ya, mubtada khobar. Berhenti di situ. Pokoknya setelah menemukan khobar, itu kemungkinan besar udah selesai tugas kita. Nah, tugas baru lagi. Sama dengan tugas awal tadi. Mubtada khobar lagi, misalnya, atau fi'il fa'il lagi. Ya, seperti itu. Jadi, per tugas, ya, kalau kita bisa bilang per tugas. Tugasnya mubtada berarti mencari khobar. Ya. Tugasnya fi'il, mencari fa'ilnya. Kalau sudah selesai, berarti dimulai dari awal lagi. Tentukan lagi, mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ya. Kita menemukan ini fa'il, fi'il, berarti cari fa'ilnya. Ini mubtada menjadi khobarnya lagi. Terus seperti itu. Wa makatibu ini juga sama. Makatibu ini isim, berarti mubtada. Makatibut tulab, oh ini satu kesatuan. Makatibut tulab. Ya, pokoknya dilihat. Makatibu tidak ada al, at-tulab ada al. Berarti mudhof ilaih. Berarti ini mubtadanya masih mudhof dan mudhof ilaih. Nah, berarti tidak cocok at-tulab kita jadikan khobar. Ya, tidak cocok. Ya, tidak cocok kita jadikan khobar. Karena apa? Makatibu dia tidak ada al, sedangkan at-tulab dia ada al. Ya. Harusnya mubtada khobar itu sebaliknya. Kalimat pertamanya ada al, kalimat keduanya tidak ada al. Itu baru mubtada khobar. Ya, termasuk kunci juga. Kalau dibalik, kalau tidak ada al kemudian ada al, kemungkinan besar mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kemungkinan besar mudhof dan mudhof ilaih. Ya, seperti itu. Kalau ada al dan tidak ada al-faslu wasi'un misalnya. Al-faslu wasi'un, kelas itu luas. Mubtada khobar. Al-faslu ya qaribun, kelas itu dekat. Berarti itu mubtada khobar. Kenapa? Karena awal kalimat pertamanya ada al, kalimat keduanya tidak ada al. Ya, seperti itu ya. Berarti itu mubtada khobar. Oke. Wa makatibut tulabi shaghiratun. Nah, di sini shaghiratun kita jadikan khobar. Ya, kita jadikan khobar karena cocok dari segi arti. Adapun meja-meja pelajar shaghiratun itu kecil. Oke, kita lanjut. Oke, Qoni'ah Nur Aini Wujudah. Qoni'ah Mawjudah. Ada? Kalau nggak ada kita lewati saja, nggak apa-apa. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Baik, kita lewati. Fi faslina asyaru tullabin wa hum min biladin mukhtalifah. Ini sama ya. Sama seperti tadi. Kalau tadi kita sudah menguasai ya tentang metode tadi ya dalam analisa di awal-awal kalimat. Ini juga sama. Fi faslina asyaratu tullabin. Lihat dengan analisa tadi, ini dimulai dengan kalimat apa? Kalimat isim. Oh ya, berarti ini mubtada khabar. Ya. Wasilina asyaratu, tapi ini dibalik. Ya, asalnya asyaratu tulabin fi fasli. Seperti itu. Wahum, ini juga kalimat baru, karena tadi sudah selesai titik. Wahum min biladin mukhtalifah. Ini juga kalimat baru. Wahum dan mereka min biladin dari negara-negara mukhtalifah yang berbeda. Nah, ini biladin mukhtalifah juga sifat mausuf. Kenapa? Kalimat pertama tidak ada al, kalimat kedua tidak ada al. Berarti sifat mausuf. Pokoknya pahami ya.
materi tadi itu materi simpel tapi menjadi kunci sebenarnya ya dalam kita membaca bahasa Arab. Hada Muhammad ini kalimat baru lagi. Hada Muhammadun. Kenapa kok Ustaz baca Muhammadun? Karena hada itu isim, berarti mubtada. Nah, isim setelah titik berarti itu mubtada. Kita menjadikan Muhammadun menjadi khobar. Hada Muhammadun. Berhenti di situ, kalimat baru lagi. Wa huwa minal Yaban. Wa huwa ini menjadi mubtada lagi, ya. Minal Yaban menjadi khobarnya. Titik, kalimat baru lagi. Wa hada Khalidun. Oke, dan ini Khalid. Mubtada khobar lagi. Wa huwa minas sin juga sama, mubtada khobar lagi. Ya, pokoknya formanya seperti itu, ya. Wa hada Ahmadu. Wa huwa minal Hindi, ya. Mubtada khobar. Nah, ini kenapa kalimatnya pendek-pendek dan mubtada khobar agar kita terbiasa. Ya, ini kita dilatih di materi ke-21 ini dengan format yang pendek, tapi agar kita membiasakan dengan metode yang tadi saya sampaikan. Mubtada khobar. Hampir semuanya mubtada khobar. Ya, hampir semuanya mubtada khobar. Agar kita terbiasa nanti dalam menghadapi ya kalimat-kalimat nanti yang lebih rumit. Nah, karena ini sebenarnya yang mudah ya, tapi nanti kita akan temukan di kitab-kitab klasik ataupun di fun-fun kitab lain misalnya. Itu yang lebih rumit nanti susunannya. Wa minal Yaban. Nah, wa hada Khalidun ini mubtada khabar. Wa minas Sin, wa hada Ahmadu wa minal Hindi dari India. Wa hada Ibrahim wa min Ghana. Ghana ya. Apa? Negara Ghana ya. Afrika. Wa hada Ismail dan ini Ismailuh ya, tidak boleh ditanwin juga. Wa min Nigeria dari apa? Nigeria ya. Negara Afrika juga. Wa hada Yusuf. Ini Yusuf wa min Alcantara ya, dari Inggris. Alcantara ya. Wahada Bayram min Turki dari Turki. Sama susunnya sama wahada apa mubtada khobar. Wahada Ammarun wa min Malaysia ya, dari Malaysia. Titik. Mubtada khobar lagi. Wahada Aliyun wa min Amerika. Ya, dia dari Amerika. Wahada Abu Bakrin, ini Abu Bakar wa minal Yunan, dari Yunani. Ya, oke ya. Hum min biladin mukhtalifah, mereka dari negara-negara yang berbeda. Walugatuhum dan bahasa mereka sama mubtada khobar lagi. Ya, lugatuhum jadi mubtada. Kenapa? Karena isim. Ya. Setiap kalimat di sini yang dia asalnya bertanwin, lugatum kan dari lugatun. Pokoknya kalau bertanwin, entah sekarang ataupun asalnya, maka itu isim. Ya, pokoknya yang bertanwin itu isim. Karena fi'il nggak mungkin bertanwin, harf pun nggak mungkin bertanwin. Kan kalimat cuma 3 ya. Kalimat isim, kalimat fi'il, ya, kalimat harf. Nah, fi'il dan harf itu tidak mungkin bertanwin. Yang mungkin bertanwin hanya isim. Ya, maka lughatun itu isim karena dia bertanwin asalnya. Maka kalau isim di awal kalimat udah pasti mubtada. Seperti itu saja kaidahnya. Wa lughatuhum kita jadikan mubtada. Tugas kita mencari khobar. Wa lughatuhum mukhtalifatun. Kita domahkan, jadikan khobar. Bahasa-bahasa mereka itu berbeda-beda. Udah berhenti di situ, kita lihat lagi alwanuhum mukhtalifah. Alwanu asalnya alwanun. Ada tanwin. Oh, ini isim mustad, berarti mubtada lagi. Kita cari khobarnya. Kalimat setelahnya cocok jadi khobar. Mukhtalifatun. Khobar lagi. Ya, terus seperti itu nanti yang format. Walakin dinuhum wahid. Ya, akan tetapi agama mereka itu satu. Warabbuhum wahid. Sama mubtada khobar. Wa nabiyuhum wahid. Nabi mereka satu. Wa kiblatuhum wahidah. Kiblat mereka satu. Ya, tapi bedanya kalau nabi itu dia mudzakkar tidak ada ta, maka sifatnya apa khobarnya wahidun ya. Khobarnya tidak ada ta. Tapi kiblatuhum kan ada taknya, maka khobarnya ada taknya. Wa kiblatuhum bukan wahidun tapi wahidatun. Ada tak. Ya, seperti itu. Kalau mubtadanya ada ta, maka khobarnya ada ta. Kalau mubtadanya nggak ada ta, maka khobarnya nggak ada ta. Itu ya. Maka kalau al-kitabu, maka al-kitabu misalnya jadi itu tidak ada ta ya di khobar ini. Tapi kalau misalnya as-saburatu ya, saburatu papan ya ada taknya berarti jadi datun. Harus khobarnya ada tak juga. Ya, seperti itu. Lanjut wa hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun, ini juga sama kata khabar. Hada mudarrisuna, ini guru kami.
Hada mudarrisuna. Awal kalimatnya hada. Ya, isim isyarah. Berarti mubtada. Berarti ini kita gak usah bingung. Ini gak ada harokatnya Ustaz. Kita harokati apa? Tadi sudah menentukan apa? Sudah menentukan mubtada. Udah, mubtada butuh apa? Butuh khobar. Khobar harusnya diapakan? Didomahkan. Berarti baca apa? Mudarrisuna. Sinnya dibaca dhammah. Mudarrisuna. Sinnya dibaca dhammah. Kenapa kita baca dhammah? Jadi khobar. Mubtadanya mana? Hada. Ya, hada mudarrisuna. Itu ya. Nah, apakah kita baca mudarrisuna ataukah kita baca mudarrasana, apakah kita baca madarrusuna misalnya, itu kembali ke ilmu sorof nanti. Dan juga penyesuaian dari segi arti. Ya, kita lihat ya, kalau kita mudarrus apa mudarrus gak ada arti, gak memiliki arti mudarrus. Ya. Madarros itu juga gak memiliki arti. Maka satu-satunya kita bisa baca mudarris. Mudarris dari kata darrosah. Berarti mudarris orang yang mengajarkan. Itu ya. Jadi nanti dipilah-pilih ya mengenai harokat dari kalimat sebelumnya ataupun dari huruf-huruf sebelum huruf akhir ya maksudnya. Ya. Itu nanti kan kalimatnya mudarrisun. 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 Mim dal ro sin. Nah, kita kan hanya menentukan harokat akhir saja kan tadi ya. Ini yang ditentukan. Jadi ini ilmu nahu. Ilmu nahu itu membahas tentang harokat akhir dari huruf tersebut. Harokat akhir kalimat dari harokat huruf terakhir, afwan. Harokat huruf terakhir dari kalimat tersebut. Harokat huruf terakhir. Ini kan huruf awalnya kan mim ya. Huruf kedua dal, huruf kedua ro, huruf terakhir sin. Nah, nahu itu hanya membahas huruf terakhirnya saja. Yang menentukan harokat huruf pertama dan selanjutnya sampai sebelum terakhir itu ilmu sorof. Maka nahu sorof itu penting. Nah, ilmu sorof itu membahas kalimat awal sampai sebelum terakhir. Harokat akhir itu ditentukan oleh nahu. Nah, cara kita menentukan sorofnya itu ya dengan tadi ya kita harus mengetahui arti atau maknanya. Ya, kemudian kita harus tahu sighahnya. Ya, sighah itu bentuknya. Apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah itu masdar, apakah itu fi'il, apakah itu isim zaman, isim makan misalnya. Dari mana kita tahunya? Dari tasrifan. Ya. Makanya yang Tempo dulu pernah saya sampaikan agar mendownload ya ataupun apa mencari kitab-kitab sorof misalnya itu untuk kepentingan ini. Ya, untuk kepentingan sorof nanti dalam menganalisa. Maka apakah kita baca madrasun? Madrasun nggak ada. Di dalam kamus nggak ada madrasun. Udah, berarti bukan madrasun. Apakah mudrisun? Nggak ada mudrisun juga. Berarti salah juga. Midrasun? Nggak ada juga midrasun. Nah, ini kembali sebenarnya kepada pengalaman. Ya, selain memang sorof ya nanti ditentukan oleh sorof, ini kembali kepada seringnya kita membaca. Kalau kita sering membaca nanti kita akan langsung bisa connect. Oh, ini mudarrisun. Karena selain di sini ada tasdid, yang memang bacaan yang cocok di situ mudarris. Ini kembali nanti kepada ismuhu namanya. Ini ismuhu lagi-lagi kita menentukan di awal kalimat dia berupa isim berarti mubtada. Asy-syekh al-bilal khabar. Ya, syekhnya khabar, bilalnya menjadi nanti bisa dijadikan badal bisa. Wa huwa minal madinati ya, ini sama awal kalimat berupa isim dhamir berarti mubtada. Minal madinah khabar. Wa huwa rajulun shalihun adalah laki-laki yang baik. Mubtada khabar lagi. Nahnu. Nah, ini juga. Nahnu isim fi'il apa harf? Isim. Isim apa? Isim dhamir. Berarti mubtada lagi. Nahnu nuhibbuhu. Ya. Kasiran. Banyak. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Al-maktabu makatibu al-launu alwan. Ini hanya kalimat mufradat ya, kosakata. Maktab itu meja, makatib jamaknya berarti meja-meja. Al-laun itu warna, jamaknya alwanun, warna-warna. Ini juga nanti dibiasakan ya, dicatat nanti. Usahakan agar berkembang itu setiap kalimat kita cari jamaknya. Itu dibiasakan dari sekarang. Pokoknya kalimat yang kita temukan di sekitar kita, apapun itu. Ya, kitabun, cari jamaknya apa kitabun. Kutubun Ustaz. Oke.
dicatat, nanti dihafalkan. Itu nanti akan berkembang. Ya. Pokoknya setiap kalimat kita cari tahu jamaknya. Ya. Per hari saja, nyari 5 aja per hari. Ya, nyari 5 kalimat aja dengan jamaknya. Nanti nggak kerasa ya, dalam 10 hari kita sudah menemukan 50 kosakata beserta dengan jamak. Seperti itu caranya nanti ya untuk berkembang. Walakin ini artinya akan tetapi al-kursiyu kursi ya, jamaknya karosiyu ya, kursi-kursi berarti karosiyu kursi-kursi, al-kiblatu kiblat, daka. Daka itu zalika. Daka dengan zalika itu sama ya, daka dengan zalika itu sama. Daka dengan zalika artinya bisa kita menggunakan daka, bisa kita menggunakan zalika. Jadi lamnya itu sebenarnya bukan huruf inti, begitu juga dengan kafnya. Huruf intinya dia itu berada di da. Jadi isim isyarahnya itu berada di da. Sedangkan lamnya dan kafnya itu hanya berfungsi nanti untuk jaraknya saja, jauhnya. Da. Maka sama seperti hada itu sebenarnya haknya tidak terlalu berpengaruh. Kalau dibuang pun bisa. Kita ambil da-nya saja. Kita bilang ini buku. Bisa kita bilang da kitabun. Bisa nanti. Ya. Da kitabun bisa. Karena intinya isim isyarahnya berada di dalnya saja. Jadi hada itu hanya tidak terlalu berpengaruh. Hanya litanbih disebutkan di sini. Untuk memperkuat saja. Da kitabun misalnya. Ya. Da kitabun bisa nanti. Seperti itu ya. Maka ada yang menggunakan daka, ada yang dzalika. Karena intinya di dal. Ya, intinya di dal. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin? Yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada kita lanjut sedikit lagi ya. Ad-darsus tsani wal ishrun. Materi yang ke-22. Sebenarnya sudah hampir selesai kita di materi di jilid pertama ya. Materi ke-22. Hamidun tabibun zaujatuhu mudarrisa ismuha Aminah Hamidun lahu arba'atu abna'in Hamzatu ilahir. Nah, ini sebenarnya kumpulan dari materi-materi sebelumnya. Ya. Di materi 22 ini sebenarnya kumpulan dari beberapa materi-materi sebelumnya. Materi mubtada khabar, materi sifat mausuf, materi mudzakkar, materi tentang mudhof dan mudhof ilaih, materi tentang angka, ya, materi tentang tanda tanya misalnya atau kalimat tanya, semuanya ada di sini. Nah, ini sebenarnya merangkum materi-materi sebelumnya dipraktekkan di materi 22. Coba kita lihat. Hamidun Tobibun. Kita lihat dengan analisa tadi, tetap ya, materi tadi tetap digunakan nanti dan sangat penting. Itu materi inti sebenarnya. Ya, maka silahkan dicatat. Nanti bisa diputar lagi rekamannya ya bagi teman-teman. Yang mungkin masih bingung, diputar lagi, coba dipahami lagi, dinalar lagi, dipraktekkan lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Hamidun Tobibun. Analisa tadi tetap digunakan. Kalimat pertama Hamidun. Isim, fi'il, apa harf? Isim, jelas. Kenapa? Karena bertanwin. Hamidun. Berarti isim. Berarti mubtada. Udah Hamidun Tabibun. Udah khobar. Zaujatuhu juga sama. Asalnya dari zaujatun. Ya, berarti tanwin. Ya. Berarti mubtada. Zaujatuhu mudarrisatun. Mubtada khobar. Ismuha. Ya, dari ismun. Mubtada khobar lagi. Aminah. Namanya Aminah. Hamid lahu arba'atu abna'in. Hamid dia memiliki 4 anak. Mubtada khobar lagi. Hum. Nah, hum ini menjadi apa? Mubtada lagi. Setelah titik. Pokoknya setelah titik langsung kita analisa dengan yang tadi. Hum ini mubtada. Kenapa? Hum isim. Isim domir.
hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Mubtada khabar. Titik Ahmadu Hamzatu talibani, mubtada lagi, Ahmadu isim, ya, nama orang ya Ahmadu. Tapi di sini tidak boleh ditanwin karena dia isim ghair munsharif. Ya, Ahmadu. Asalnya Ahmadun, tapi tanwinnya dihilangkan karena dia isim ghair munsharif. Ahmadun, Ahmadu wa Hamzatu talibani. Talibani kita jadi khabar. Kita jadikan khabar. Ahmadu talibun mujtahidun, mubtada khabar ya, Ahmadu mubtada, talibun khabar. Mujtahidun kita jadikan sifat ya. Sama-sama tidak bertanwin. Talibun mujtahidun. Sama-sama tidak bertanwin. Ya, cocok kita jadikan sifat mausuf tadi. Talib pelajar, mujtahidun yang rajin. Talibun mujtahidun. Ya, talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslan. Dan Hamzah itu pelajar yang kaslan, yang malas. Kemudian qala Yusuf, ya Yusuf berkata indi khamsatu aklamin. Ini mubtada khabar juga, tapi indinya itu khabar, khamsatunya mubtada. Berarti khabar mubtada. Sama ya. Cuma dibalik. Asalnya khamsatu aklamin indi. Yang saya memiliki 5 kolam. Kemudian hada qalamun ahmaruh. Ya, ini kolam ahmar yang berwarna merah. Nah, ahmar di sini menjadi sifat ya, qalamun ahmar. Sama-sama tidak ada al ya. Berarti cocok kita jadikan sifat mausuf. Ini adalah pensil yang berwarna merah. Wa hada qalamun azraq. Ya. Ini adalah kolam ya. Ya, yang berwarna biru. Wa hada qalamun azraq. Ini adalah kolam yang berwarna. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita lanjut. Wahada, mana tadi? Wahada qalamun azraq ya. Ini adalah kolam yang berwarna azraq ya, biru ya. Ada qalamun azraq. Tadi ahmar udah ya. Ada qalamun ahmar merah. Ada qalamun azraqu. Wahada qalamun akhdaru ya. Hijau ya. Ada qalamun akhdaru. Ini kolam yang berwarna hijau. Wahada qalamun aswadu. Ini kolam yang berwarna hitam ya. Wahada qalamun asfaru. Ini kolam yang berwarna kuning. Silakan dicatat kosakata ya. Ini berkaitan dengan warna. Ahmar merah ya. Azraq tadi biru. Akhdar hijau ya. Aswad hitam ya. Hitam ini hijau. Kemudian asfar kuning ya. Asfar kuning. Nah, silahkan dicatat. Qala Zainab indi manadilu kasiratun. Kata Zainab, saya memiliki manadil ya. Memiliki mindil, memiliki sapu tangan kasiratun yang banyak ya. Hada abiyadu ya, ini putih ya. Hada abiyadu. Wahada asfaru, ini kuning. Nah, formanya sama ya, mubtada khabar. Wahada ahmaru, dan ini merah. Wahada azraku ya. Dan ini azrak ya. Sama dengan tadi ya, azrak ya, biru. Kemudian qala laha Fatimah. Fatimah berkata, indaka mindilun akhdar, apakah kamu punya sapu tangan yang akhdar tadi ya, hijau? Qala Talha indi mafati la ma indi mindil akhdar, kata apa? Kata Zainab. Qala la, tidak, saya tidak memiliki mindil akhdar. Qala Talha, Talha ini laki-laki, sekalipun datanya ya Talha itu laki-laki, maka qalah bukan qalatsnya. Ini juga kalau jadi fi'il itu menyesuaikan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar ya maka qalah. Kalau fa'ilnya muannas maka qalats. Kalau Zainab berarti qalats. Ya. Kalau qala, kalau Talha berarti qala. Qala Talha indi mafatihu katsirat. Memiliki miftah-miftah ya, mafatih itu jamak dari miftah ya, kunci-kunci katsiratun yang banyak. Kemudian hada miftahul ghurfati, ini adalah miftah kunci al-ghurfah kamar. Wa hada miftahul hakibati,
Ini kunci hakibah. Ya, hakibah itu koper biasanya. Wa hadha miftahus sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Qala Sufyan fi baladina masajidu. Ya, di negara kami itu ada masjid-masjid, wa madarisu dan madrasah-madrasah kasiratun yang banyak. Wa fanadiku dan funduk-funduk ya. Ya, apa? Apa kita artikan? Apa bahasa Indonesianya untuk villa ya, untuk itu villa. Oh, di sini hotel penginapan. Villa sebenarnya. Oke, bisa diartikan villa atau uh, hotel bisa juga ya. Panadiku qalilatun. Dan villa-villa yang sedikit. Haulaya tiba, apakah mereka itu para dokter? La, hum mudarrisuna. Tidak, mereka itu pengajar. Wahum ulama ukibar. Mereka adalah ulama-ulama besar. Oke. 3 menit lagi ya. Al-mamnu minas syaraf. Ya, di sini al-mamnu minas syaraf ini sebenarnya materinya agak sedikit rumit ya. Kita ambil di pertemuan selanjutnya untuk al-mamnu minas syaraf karena ini materi yang termasuk materi yang paling sulit dalam ilmu nahwu ya. Nah, kita perlu satu pertemuan khusus nanti. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita ambil materi al-mamnu minas syaraf. Nanti dipersiapkan untuk buku catatannya ya, karena ini agak sulit sebenarnya dalam ilmu nahwu. Maka nanti perlu untuk dicatat untuk materi-materi dan rangkuman. Insyaallah mungkin nanti kita hadirkan dengan ringkasan ya, mungkin nanti saya ambil ringkasan di buku yang lain mungkin khusus untuk materi ini ya. Karena di sini tidak dijelaskan, maka nanti kita mungkin pakai yang ada penjelasannya sekalipun singkat. Seperti itu ya, kurang lebih. Kalau coba 2 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Mamnu minas syaraf. Jadi isim-isim yang tidak ditanwin. Ya, ini judulnya isim-isim yang tidak ditanwin. Bisa sambil dipelajari dari sekarang ya. Sebagai nanti persiapan agar di kesempatan selanjutnya nanti bisa mudah nanti dalam mencerna ya, materinya. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin dalam bahasa Arab nanti ya, banyak di situ ya, nanti ada beberapa kriteria, ada beberapa nanti jenisnya ya, nanti kemudian ketentuan nah dalam harokatnya pun nanti ada. Selain tidak bertanwin juga ada ketentuan nanti dari segi harokat, tidak boleh dikasroh misalnya ya, dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya di kesempatan kita pada pagi hari ini ya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum. Summassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.